Oke, selamat sore kerabat Sutra lain. Jumpa kembali dengan saya Lia Paiman, tentu saja dalam talk show Wali Kota Menyapa Warga. Selama 60 menit ke depan, kita akan membahas tentang berbagai hal yang terjadi di Kota Kendari, dan kali ini kita akan melihat tentang Taman Kalosara yang sedang dibangun di Kota Kendari. Dan seperti biasa, narasumber kita masih bersama Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain Kadir SCME, yang lebih akrab disapa dengan Sul. Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam Lia. Apa kabar Pak Sul? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, kerabat Sutra lain, kalau melihat taman kota, kita mungkin bisa melihat di kota-kota lain, di kota Jakarta misalnya ada Taman Suropati, dan ada banyak taman yang dijadikan sebagai ruang publik di kota Jakarta. Di kota Makassar misalnya ada juga taman kota yang dibangun di sana, ada yang tujuannya untuk budaya, untuk berolahraga, dan untuk macam-macam. Nah, di Kota Kendari sendiri, kira-kira Kota Kendari menuju destinasi Taman Kota Kalosara itu seperti apa idenya? Kira-kira Pak Wali, Pak Sul, bagaimana ini? Kenapa harus ada Taman Kalosara? Ya, pertama bahwa ini kan sudah menjadi landmark Kota Kendari sebenarnya. Taman kota itu sudah dikenal oleh masyarakat Kota Kendari. Cuman kita berpikir kalau ini kita akan angkat ke skala nasional, dia harus punya identitas yang unik. Ya kan? Artinya kalau kita menyebut taman kota, ya seperti tadi yang Lia sampaikan bahwa semua kota punya taman. Nah, sekarang taman ini belum punya keunikan. Nah, makanya setelah berdiskusi, setelah kemudian mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dari beberapa tokoh-tokoh Kota Kendari, termasuk tokoh senior kita, Pak Masyur Masih Abu Nawas, baik dalam kapasitas beliau sebagai mantan wali kota 2 periode, kemudian juga sebagai ketua lembaga adat Tolaki, ketemulah kita dengan satu ide. Bagaimana kalau taman kota ini kita beri nama dengan sebutan Taman Kalosara? Ya, karena kan kita tahu bersama bahwa Kalosara ini menjadi simbol bagi masyarakat Kendari, Dan kita tahu bersama bahwa sejarah Kota Kendari ini tidak bisa lepas dari akar budayanya masyarakat Tolaki. Betul. Nah, oleh karena itu kita ingin mengangkat ini sebagai identitas dari Taman Kota Kendari yang ya kebetulan juga posisinya berada di Balai Kota, ya depan Balai Kota, sehingga sangat tepat untuk kemudian kita hadirkan, karena kan juga filosofi dari Kalosara sendiri itu kan persatuan, ya, maknanya persatuan. Jadi kita ingin bahwa makna ini menjadi semangat nanti di taman ini. Kita berharap taman ini bisa mempersatukan berbagai etnis yang ada di Kota Kendari, berbagai latar belakang, berbagai profesi, sebagaimana fungsinya selama ini. Kan di sana ada orang datang berolahraga, ada orang datang refreshing, datang orang untuk kemudian sekedar ngumpul keluarga, ada juga yang berdagang di situ, ada juga yang sosialisasi produk dan seterusnya. Jadi kita berharap nanti betul-betul ini hadir sebagai taman, baik secara fisik maupun secara nilai filosofinya itu bisa memberikan makna khusus, baik bagi kita masyarakat Kota Kendari maupun nanti orang yang akan berkunjung ke Kota Kendari dan berkesempatan untuk berinteraksi di taman kota nantinya. Kalau misalnya taman ini bisa ini sudah jadi apa belum ini Pak? Sementara proses. Jadi proses pembangunannya ini kan 2 tahap. Tahun ini karena memang kita tahu bersama anggaran kita sangat terbatas di masa pandemi ini, sehingga kita lakukan bertahap. Jadi tahun ini kita selesaikan beberapa itemnya, dan mudah-mudahan tahun depan rampung seluruhnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ketika rampung ini bukan saja wisata lokal yang seperti Pak Sul tadi sampaikan, tapi juga akan menarik wisata-wisata luar negeri, seperti itu. Nah, kalau anggarannya dari 2 tahap, mungkin karena saat ini kita juga masa pandemi, kita tahu bersama semua anggaran itu lebih difokuskan ke penanganan pandemi COVID-19. Nah, kalau bicara konsep budayanya ini, kira-kira ada enggak nilai-nilai budaya yang nanti akan ditawarkan untuk di Taman Kalosara? Iya, pasti dengan menyebut namanya saja sebagai Taman Kalosara kan sudah ada di sana. Nilai budayanya kan pasti sudah muncul. Nah,
Kemudian kita akan dedikasikan, ya, jadi monumen Kalosaranya nanti itu tidak sekedar simbol, tapi juga ini kita ingin jadikan tempat untuk memberikan pengetahuan bagi generasi kita, generasi muda khususnya, ya, yang berkunjung ke sana nanti, karena di sana nanti akan ada penjelasan tentang apa itu Kalosara. Iya, saya sendiri agak karena kan bagi kita mungkin sebagian generasi muda atau bahkan mungkin sebagian orang yang sudah lama tinggal di Kendari belum tahu secara detail. Ya, saya pun sendiri alhamdulillah, karena sebelum kita memutuskan memberikan nama Taman Kalosara ini, kita lebih dulu melakukan FGD. Ya, kita sudah melakukan FGD yang mengundang seluruh tokoh-tokoh yang berkompeten, yang memang punya kapasitas pengetahuan tentang itu. Sehingga kita mendapatkan banyak sekali masukan, luar biasa. Jadi kita mengerti betul bahwa ternyata simbol Kalosara itu dari 3 utas rotan, ya, itu semua ada simbolnya, dan nanti akan kita jelaskan di situ kenapa. Akan dijelaskan di situ. Terus kemudian nanti harus lengkap dengan tatakannya, ya. Itu tatakannya berupa apa itu? Tatakannya ini sebagaimana Kalosara yang selama ini kita lihat kan, ya seperti itu. Nanti kita sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga betul-betul menyampaikan makna itu. Dan kita ingin bahwa nanti dari penjelasan ini orang jadi memahami apa yang kemudian menjadi semangat dari taman ini, kenapa kita menyebutnya sebagai Taman Kalosara. Mudah-mudahan kalau taman ini nanti di launching, kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari itu. Selain penjelasan budaya tadi, kita jadi tahu seperti apa itu Kalosara. Karena juga kita ingin dedikasikan, Lia, nanti taman ini menjadi tempat anak-anak muda berekspresi. Ya, mungkin di situ ada pertunjukan budaya, ada juga mungkin pertunjukan seni, ya juga ada kesempatan bagi anak-anak muda. Kita kan sering kali begini, anak-anak muda ini kan anak milenial ya, banyak mengeluhkan ke saya, bercurhat lah gitu ke saya bahwa Pak, kami ini pengen maksudnya punya banyak ide, punya banyak gagasan, punya banyak terobosan, punya banyak inovasi, tapi tidak ada tempat kami untuk memperkenalkan itu, menunjukkan itu, punya banyak bakat, punya banyak talenta, ya. Nah, kita ingin Taman Kalosara nanti ini menjadi tempat mereka untuk mengekspresikan itu. Tentu dengan koridor, ya, artinya tetap nanti kita sesuaikan bahwa tapi yang jelas kita berharap ini betul-betul menjadi simbol harapan masa depan sekaligus. Jadi kan ada 2 hal yang kita ingin tarik ini, Lia. Kita ingin Kendari ini bisa menyongsong masa depannya, tetapi tidak melupakan akar budayanya. Nah, ini kan semangat yang harus kita hadirkan. Tidak boleh lupa dengan akar budaya, dari mana kita berasal, seperti apa nenek moyang kita, ya, identitas kita. Tetapi kita juga harus siap menyongsong masa depan. Nah, kita tidak boleh melepas keduanya. Nah, ini yang kita ingin hadirkan dari Taman Kalosara ini. Saya kira ini ide yang sangat keren, dan coba kita tanya para tokoh yang ada di Kota Kendari, apa tanggapan mereka tentang Taman Kalosara. Tapi itu kita jeda dulu dengan iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi pandemik saat ini belum berakhir. Pemerintah diri dan keluarga sebagai ikhtiar perjuangan kita untuk bangkit dan terbebas dari pandemi COVID-19. Ayomi, kita vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
konsep yang disampaikan oleh pemerintah Kota Kendari menarik karena pembangunan area publik tentang Kalosara ini adalah sebagai simbol atau semiotik. Yang kita harapkan adalah Kota Kendari ini sebagai border atau dia sebagai teras depan, serambi depan ketika kita bicara Sulawesi Tenggara. Harapannya bahwa bagaimana identitas Sulawesi Tenggara ini melalui Kota Kendari sebagai simbol peradaban masyarakat Sulawesi Tenggara. Tentu ini menarik. Nah, pemerintah memang cukup banyak hal yang sudah dilakukan ya, dengan pembangunan area publik yang sudah cukup banyak. Saya cukup melihat sudah ada taman kota, sudah ada kebun raya. Ini hal yang menarik bahwa ada keseriusan pemerintah kota untuk menata bagaimana Kota Kendari ini bisa lebih maju lagi. Kenapa ini adalah sebuah tantangan, challenge yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota. Hanya memang harus dikuatkan dari sisi regulasi kebijakan pemerintah kota yang harus bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Saya kira itu poin-poin penting yang harus dilakukan. Poin kedua adalah bagaimana meningkatkan kinerja dari pelayanan publik sehingga manfaat dari area-area terbuka tersebut, area ruang publik tersebut memberikan dampak manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Kota Kendari sehingga dia mempunyai rasa kenyamanan, dia merasa damai, keindahan yang dimilikinya, punya kebanggaan sebagai masyarakat Kota Kendari. Inilah Kota Kendari untuk bisa bercerita, menyampaikan kepada publik di luar Kota Kendari bahwa Kota Kendari adalah ruang yang cocok untuk siapapun untuk hadir di Kota Kendari dengan rasa kenyamanan yang dijaminkan. Saya kira itu. Nah, poin yang ketiga yang saya sampaikan bahwa siapapun pemerintahnya, apapun partainya, pemerintah Kota Kendari harus mencari cara baru untuk menata Kota Kendari ini untuk lebih maju lagi agar memberikan ruang manfaat yang besar bagi masyarakatnya. Saya kira ini poin yang tiga yang harus mendapatkan perhatian pemerintah, ya terutama terkait dengan bagaimana pelayanan ruang publik tersebut. Nah, saya lihat dari sisi regulasi antara lain bahwa pengelolaan selama ini seperti kebun raya itu mulai Dinas Lingkungan Hidup kalau nggak salah. Kemudian juga di situ ada unit pengelola teknik UPT-nya. Nah, kita berharap bahwa ruang-ruang publik atau yang dikembangkan oleh pemerintah kota ini untuk lebih memaksimalkan lagi peran dari area-area yang disiapkan oleh pemerintah untuk ruang publik ini benar-benar dilakukan secara profesional, tertata dengan baik, kemudian juga mampu memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat Kota Kendari. Nah, ini saya kira harapan-harapan seluruh kita, dan saya yakin bahwa ini nggak bisa dilakukan oleh pemerintah kota sendiri. Tentu harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Kendari. Kegiatan-kegiatan bangunan yang kami sendiri dari Lembaga Dato Laki sangat mengapresiasi adanya satu kebijakan daripada Bapak Wali Kota Kendari untuk menunjukkan bahwa Kota Kendari adalah kota budaya yang mencerminkan adanya wujud daripada masyarakat yang ada di Kota Kendari, khususnya masyarakat suku Tolaki. Saya melihat gagasan pembangunan Taman Kalosara oleh Pemkot Kendari itu gagasan yang bahkan saya bisa bilang spektakuler ya. Ini sangat positif karena pertama saya anggap ini bisa membangun kesadaran kultural dari khususnya masyarakat hukum adat Tolaki sebagai pemilik ranah budaya Kota Kendari yang cuma begini. Saya berharap taman kota ini jangan seperti monumen-monumen yang simbolistik yang kelak hanya akan menjadi tempat hinggap dari sebuah interaksi atau perilaku yang kurang baik seperti di tempat-tempat lain. Yang kedua, kesadaran kultural yang berusaha dibangun oleh Pemkot di Taman Kalosara ini jangan disalahartikan. Kesadaran kultural dimaksud adalah kesadaran menggali nilai-nilai kearifan lokal. Yang dimaksud kearifan lokal itu adalah hal-hal positif dari sistem sosial, sistem norma, sistem nilai budaya sebuah kelompok masyarakat hukum adat. Katakanlah hukum masyarakat hukum adat Tolaki. Nilai-nilai kearifan lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai budaya yang positif. Katakanlah saya beri contoh Mekokoaso, bersatu, terbuka. Sejak dulu kala masyarakat Tolaki itu terbuka. Tidak boleh ada dan jangan pernah terjadi kesadaran kultural itu membangun etnosentrisme, membangun primordialisme etnik, bukan.
yang dimaksud kearifan kultural adalah nilai-nilai positif dari kelompok masyarakat hukum adat manapun, termasuk hukum adat Tolaki. Hukum adat Tolaki yang saya ketahui sangat terbuka, dan para leluhur orang Tolaki sadar bahwa tidak ada sebuah kelompok masyarakat hukum adat yang bisa hidup berdiri sendiri tanpa berinteraksi, tanpa bergaul dengan kelompok masyarakat adat lainnya. Dan saya kira gagasan Pemkot membangun Taman Kalosara di Kota Kendari ini sangat positif, karena Kota Kendari ini adalah miniatur dari sebuah negara bangsa Indonesia. Kota Kendari ini miniatur negara bangsa, karena di sini ada sekitar 26 suku bangsa, dan saya berharap ini menjadi pionir, menjadi cikal bakal dari lahirnya kesadaran kultural yang kooperatif, yang positif. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan kota saat ini, yang mana pemerintahan kota saat ini terus berbenah diri, membangun semua pembangunan area-area publik, khususnya di sudut-sudut kota. Walaupun untuk sementara area publik yang sangat baik dia punya tempat, ya yang ada di tengah-tengah Kota Kendari. Nah, area publik ini merupakan tempat di mana masyarakat bisa berkumpul, menikmati keindahan kota, menikmati taman kota yang ada di Kota Kendari. Nah, untuk itu saya sangat apresiasi sebagai masyarakat, tentu saya sangat apresiasi terhadap pemerintah kota yang mau membangun dan berbenah diri agar supaya tempat yang sedang dibangun ini bisa dijadikan sarana untuk olahraga. Dan memang saat ini memang masyarakat lebih banyak menggunakan sebagai tempat untuk sarana olahraga, sarana pertemuan, apakah itu bulanan, ya pokoknya sarana yang baiklah untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Kendari. Sebagai masyarakat tentu ya saya juga sering ke sana untuk melakukan kegiatan, apakah itu olahraga atau sekedar jalan-jalan. Terus juga di sana lebih menghidupkan para pedagang-pedagang kecil, khususnya UKM yang ada ini di Kota Kendari. Tidak semua sih mau berjualan di sana, tetapi sebagian kecil sudah bisa. Artinya pemerintah dengan sikap yang saat ini bisa menghidupkan masyarakat kecil, memberikan kesejahteraan melalui usaha-usaha kecil menengah. Ya, saya kira itu. Dan makanya saya mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih sekali atas apresiasi pemerintah yang dilakukan. Oke, kerabat sutra lain, kita kembali di Talkshow Wali Kota Menyapa Warga, dan hari sesi ini adalah kita membahas tentang Taman Kota Kota Kendari menuju Taman Kota Kalosara yang syarat dengan nilai budaya, seperti yang tadi disampaikan oleh Hasil. Dan juga tanggapan beberapa tokoh itu sudah memberikan apresiasi ini, Hasil. Katanya ini sebenarnya ide yang sangat spektakuler. Terus terang saya tidak menduga responnya akan luar biasa ini, gitu ya. Karena memang kita niat awalnya ya bagaimana seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi mendengar tanggapan dan respon tadi luar biasa. Saya sendiri merasa betul merasa semakin punya semangat, semakin bersemangat untuk mewujudkan segera cita-cita ini. Karena banyak tadi harapan kan yang ditumpukan, dan insya Allah kami akan bersungguh-sungguh betul untuk mewujudkan harapan-harapan tadi. Betul sekali yang disampaikan oleh beberapa tokoh tadi bahwa kita ingin betul ini bisa terwujud. Tetapi saya juga setuju bahwa ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah kota. Bahwa membangunnya mungkin kami yang melakukan, tetapi nanti merawatnya, menjaganya, mengisinya, memanfaatkannya kan tentu semua kita, semua elemen masyarakat nanti akan hadir di sana. Beberapa hari yang lalu juga saya didatangi atau kemudian bersilaturahmi teman-teman dari Tamalaki, menyampaikan beberapa masukan yang juga saya kira sangat positif. Ada beberapa kekhawatiran memang yang disampaikan oleh mereka, misalnya
bagaimana posisi simbol ini jangan sampai nanti ternodai oleh aktivitas yang ada di taman kota. Saya sampaikan tidak usah khawatir, karena ini posisinya nanti di ketinggian. Oke, semacam Iya, tugu seperti itu ya? agak tinggi, yang kemudian mungkin sekitar di atas 2 meter, Oke. yang kemudian orang tidak bisa naik ke sana. Kan itu yang dikhawatirkan kalau sampai Iya. naik terkesan bahwa ini simbol ini tidak dijaga. Saya Oke. sudah sampaikan dan mereka lega. Kemudian hal lain juga, kan tadi sempat walaupun mungkin tidak diutarakan secara tersurat, ada kekhawatiran juga misalnya taman ini tidak difungsikan sebagaimana yang kita inginkan. Yap. Makanya kita akan lengkapi, karena ini kan sudah kemajuan teknologi. Betul. Taman ini akan kita lengkapi dengan CCTV. CCTV, oke. Yang berfungsi 24 jam sehingga, dan kita akan umumkan di beberapa space bahwa ini diawasi oleh CCTV. Oke. Sehingga orang berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan negatif gitu ya, yang betul. kemudian nanti bisa mencederai Nilai-nilai. semangat dan nilai-nilai yang kita ingin hadirkan di taman ini. Kemudian satu lagi yang ingin saya tambahkan bahwa taman ini nanti letaknya persis di depan kantor wali kota. Oke, yang Tamkot sekarang itu Iya, ya, Pak? taman Oke. kota ini kan sebagai taman dari balai kota. Ya. Nah, betul tadi yang disampaikan bahwa ini akan di situ hadir UMKM juga. Nah, ini yang mungkin saya ingin sampaikan pertama kali, bahwa ini akan kita sertai dengan mall pelayanan publik. Mall, oke. Jadi nanti di sana akan hadir pelayanan 7 hari seminggu. Jadi tidak ada hari libur. Mau urus KTP, urus perizinan, ya bayar pajak dan seterusnya, nanti sepanjang hari setiap Akan ada minggu di situ. hadir di sana. Gitu. Itu 24 jam? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Tentu jam kantor ya. Oke, iya. Tapi 7 hari seminggu. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat terlayani di sini. Jadi Oke. orang bisa datang refreshing, orang bisa datang tadi sekedar jalan-jalan. Iya. Ya sekedar melepas penat setelah bekerja, Ya. dan juga nanti akan ada lapangan upacara yang juga bisa diakses oleh masyarakat. Oke. Ini 24 jam. Mungkin ada panggung untuk pertunjukan seperti Itulah yang yang saya tadi maksud disampaikan. tadi, Lia. Mudah-mudahan ini nanti Ya. bisa dimanfaatkan oleh kita, seluruh Ya. warga masyarakat Kota Kendari. Makanya doakan kami, Insya mudah-mudahan cita-cita ini bisa terwujud, Allah. Oke. bisa segera kita realisasikan, dan tentu ini tidak berhenti di sini. Iya. Harus nanti kita sertai dengan itu tadi. Mungkin setelah jadi kita isi, kita hidupkan. Mungkin juga ada fasilitas-fasilitas yang masih kurang, nanti akan kita Iya. terus akan kemudian disempurnakan. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Sul sudah bersama kita di 60 menit di sore hari ini yang diiringi oleh rinai hujan. Terima kasih banyak atas waktu yang disediakan. Kerabat Sutra lain, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 60 menit ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam.